Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke praktikum basis data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 74.100/3007, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Rengga Asmara. Ini di pertemuan 7 kali ini kita akan membahas subquery pada banyak kolom. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, membuat subquery dengan banyak kolom. Kemudian yang kedua, memahami nilai nul dalam suatu subquery. Dan yang ketiga adalah menulis subquery dalam klausa from. Subquery dengan banyak kolom. Sintak atau cara penulisan dari multiple column subquery adalah select, nama kolom pertama, kolom kedua, dan seterusnya. From, nama tabel, where, kurung buka, kolom pertama, koma, kolom kedua, dan seterusnya, kurung tutup. Kemudian in, kurung buka, query atau subquery, kita select kolom pertama, kemudian kolom kedua, dan seterusnya. From, nama tabel, where, condition. Nilai nul dalam subquery. Jika suatu subquery menghasilkan nilai nul, maka tidak ada baris yang sesuai sehingga akan ditampilkan no row selected. Penggunaan subquery dalam klausa from. Subquery dapat digunakan dalam klausa from. Tujuannya adalah untuk membentuk hasil tabel sementara yang berisi data yang sudah diatur sesuai keperluan. Sekian penjelasan dari praktikum bab ke-7. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan lewat email atau via Facebook. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba mengerjakan praktikum dari bab ke-7 ini menggunakan ISQL. Kita login terlebih dahulu. Di praktikum bab ke-7 ini terdapat beberapa percobaan yang bisa kita coba. Untuk yang pertama, kita akan mencoba mengetikkan contoh query mengenai nilai nul dalam subquery. Kita ketikkan di sini select ini dot name from tabel EMP where a dot mno not in. Kita gunakan subquery, kita select m.mqr dari tabel mp, kita aliaskan sebagai m. Ini kita tutup, lalu kita execute. Kita execute sekali lagi. Di sini muncul pesan bahwa no row selected, bahwa di sini subquery tersebut menghasilkan nilai nul sehingga tidak ada baris yang sesuai sehingga ditampilkan no row selected. Selanjutnya kita ke percobaan selanjutnya. Kita ketikkan, kita select a dot iname, a dot sal, lalu a dot depno, koma, kemudian b dot sal apg. From mp, kita beri nama alias a, dan kita buat subquery. Kita select nama departemen, kemudian
rata-rata gaji, kita beri alias sal AVG dari tabel EMP, lalu kita kelompokkan group by berdasarkan nomor departemen, lalu query ini kita lihatkan sebagai B, where A dot depno sama dengan B dot depno, and A dot sal lebih besar dari B dot sal AVG. Kita tutup, lalu kita execute. Di sini ditampilkan nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan juga rata-rata gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji lebih besar dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Sampai di sini contoh-contoh percobaan dari bab 7. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal dari bab 7. Baiklah, sekarang kita masuk ke latihan soal dari praktikum bab ke-7. Langsung saja kita masuk soal yang pertama. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sesuai dengan yang dimiliki oleh pegawai yang mempunyai komisi. Baik, sebelumnya kita masuk dulu ke SQL Plus dengan menggunakan username Scott. Kita login terlebih dahulu. Di sini kita akan menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan juga gaji. Untuk itu kita select e-name, kemudian depno atau departemen number, dan salary. Kita ambil dari tabel EMP, di mana nomor departemen dan juga salary atau gaji itu salah satu dari kita gunakan subquery. Kita select nomor departemen dan juga salary dari tabel EMP, di mana komisi tidak sama dengan 0. Where com is not 0. Jadi semua pegawai yang memiliki komisi akan dicari. Kemudian kita tutup. Oke, kita coba execute. Di sini ditampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan juga gaji dari semua pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sesuai dengan yang dimiliki oleh pegawai yang mempunyai komisi. Di sini datanya belum terurut sesuai dengan yang ada di soal. Untuk itu kita urutkan menurut gaji dengan menggunakan statement order by salary. Kita urutkan secara ascending. Kita execute sekali lagi. Di sini data sudah terurut menurut salary atau gaji. Selanjutnya kita masuk soal yang nomor 2.
Tampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sesuai dengan pegawai yang bekerja di kota Dallas. Untuk soal nomor 2 ini, kita menggunakan dua buah tabel, yakni tabel EMP dan tabel DEP. Yang akan kita tampilkan adalah nama pegawai, kemudian hire date, maksud saya nama departemen atau di name, kemudian yang terakhir adalah salary atau gaji. Kita ambil dari tabel EMP dan tabel DEP dengan syarat untuk query yang pertama kita joinkan departemen number dari tabel EMP sama dengan departemen number dari tabel DEP. Dan yang kedua adalah kita cari gaji dan komisi. Kita pilih gaji, salary, dan juga komisi. Untuk komisi di tabel EMP terdapat kolom yang tidak berisi komisi atau isinya 0. Untuk itu kita rubah terlebih dahulu dengan menggunakan NVL. Kita pilih kolom komisi, kemudian kita isi menjadi 0. In untuk memilih salah satu, kemudian kita buat subquery untuk mencari gaji dan juga komisi yang akan dibandingkan. Sama seperti sebelumnya, kita harus menggunakan NVL untuk merubah nilai komisi yang berisi 0. Commission kita ganti 0. Dari tabel EMP dan juga tabel DEP, dimana seperti sebelumnya kita joinkan emp.depno sama dengan dep.depno, tambahkan satu lagi yakni yang berlokasi di kota Dallas, and location sama dengan Dallas. Oke, kita tutup dan kita coba execute. Nah, di sini ditampilkan nama pegawai, nama departemen, dan juga gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi sesuai dengan pegawai yang bekerja di kota Dallas. Di sini dalam soal terlihat terurut berdasarkan salary atau gaji. Untuk itu kita akan mengurutkan dengan menggunakan statement order by. Kita urutkan berdasarkan gaji secara menurun. Maksud saya menaik secara ascending. Kita execute sekali lagi. Di sini sudah terurut secara menaik berdasarkan kolom gaji atau salary. Baik, selanjutnya kita masuk soal yang nomor 3. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan yang dimiliki oleh Scott.
Untuk soal nomor 3, kita akan menampilkan nama pegawai, kemudian tanggal mulai bekerja, dan juga salary dari pegawai. Kita ambil dari tabel EMP, di mana kita mencari salary dan komisinya yang sesuai atau sama dengan Scott. Itu kita berikan salary dan juga komisi seperti sebelumnya. Untuk komisi, karena ada nilai 0, maka kita harus menggunakan statement NVL untuk merubahnya. Kemudian in, untuk memilih salah satu, kita gunakan subquery select, kemudian salary dan juga komisi dari tabel EMP, di mana nama dari pegawai atau INAME adalah Scott. Tetapi di sini Scott tidak dimasukkan dalam daftar yang akan kita cetak. Untuk itu kita tambahkan satu lagi nama pegawai, atau lagi syarat nama pegawai tidak sama dengan Scott. Kita tutup. Kemudian kita execute. Di sini ditampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja, dan juga gaji dari semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan yang dimiliki oleh Scott. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya, soal terakhir, soal nomor 4. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji yang lebih besar dari gaji semua pegawai yang pekerjaannya clerk. Urutkan berdasarkan gaji dari tinggi ke rendah. Nah, di sini kita akan menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan juga gaji. Itu kita akan menyelect INAME, kemudian job, dan yang terakhir salary. Kita ambil dari tabel EMP dengan syarat dimana salary adalah lebih besar dari keseluruhan pegawai dimana pekerjaannya adalah clerk. Untuk itu kita gunakan subquery. Kita mencari nilai maksimum dari gaji, dari pegawai dari tabel EMP, di mana pekerjaannya adalah clerk. Oke, kita berikan statement pengurutan berdasarkan salary secara menurun atau descending. Tutup. Kemudian kita coba execute. Nah, di sini ditampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan juga gaji dari semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih besar dari gaji semua pegawai yang pekerjaannya clerk. Dan kemudian diurutkan berdasarkan salary
secara menurun mulai dari tinggi ke rendah. Sekian pembahasan dari praktikum ke-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.